Namanya Kake, seorang pemuda perantau yang sedang mencari pelarian dari utang, dari masa lalu, dan dari satu keputusan bodoh yang pernah ia buat. Pekerjaannya sebagai editor lepas memaksanya mencari tempat sunyi tanpa gangguan sinyal dan manusia. Itulah sebabnya ia menerima tawaran aneh itu. Sebuah rumah kosong di tengah hutan disewakan dengan harga yang tak masuk akal. Tidak ada foto interior, tidak ada alamat jelas. Hanya satu pesan singkat dari pemilik akun anonim. Kalau berani tinggal 3 malam, rumah itu milikmu sementara. Kakek mengira itu hanya rumah tua yang terlupakan. Namun sejak ia melewati jalan tanah terakhir, sinyal ponselnya mati dan peta digital berhenti berfungsi. Anehnya, di hadapannya berdiri sebuah rumah kayu tua seolah memang menunggunya datang. Saat ia membuka pintu, bau lembab bercampur wangi bunga melati menyambutnya. Dan entah mengapa, di ruang tamu, satu kursi kayu menghadap ke pintu, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Malam turun lebih cepat di hutan itu. Kakak menyalakan lampu minyak yang sudah tersedia aneh, karena ia tidak membawanya. Suara serangga berhenti bersamaan, digantikan keheningan yang terlalu rapi, seolah hutan sedang menahan napas. Tepat jam 23:47, terdengar langkah kaki dari loteng. Perlahan, teratur, bukan langkah hewan. Kakak mencoba menenangkan diri. Mungkin kayu memuai, pikirnya. Tapi saat ia menyorotkan senter ke tangga, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Jejak kaki basah turun satu persatu. Padahal hujan tidak turun. Lebih aneh lagi, di dapur ia menemukan 2 cangkir teh hangat di atas meja. Salah satunya sudah diminum setengah. Saat kakak berbalik, terdengar bisikan pelan dari arah kamar belakang. Kau akhirnya pulang, dan pintu kamar itu terbuka sendiri. Kakak terbangun di pagi hari dengan tubuh menggigil. Ia tertidur di lantai ruang tamu. Padahal, terakhir ia ingat duduk di kursi dekat pintu. Yang membuatnya terpaku adalah sebuah cincin tua di samping tangannya, berukir simbol yang tidak ia kenal. Dingin dan berbau tanah basah. Sepanjang hari, rumah itu terasa hidup. Lantai berderit mengikuti langkahnya. Tirai bergerak meski tak ada angin. Dan setiap kali ia bercermin, bayangannya terlihat terlambat sepersekian detik. Menjelang malam kedua, kakak bermimpi. Dalam mimpi itu, seorang perempuan berkerudung putih duduk di tepi ranjangnya. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya lembut, terlalu lembut untuk dunia manusia. 3 malam adalah syarat, dan kau sudah memilih. Saat kakek terbangun, ada bekas jari hitam di pergelangan tangannya, dan di dinding kamar tertulis dengan goresan kuku. Malam ketiga adalah janji. Malam kedua dimulai dengan hujan deras. Kakek duduk di ruang tengah, menggenggam cincin tua itu. Anehnya, setiap kali hujan turun, cincin tersebut terasa hangat seolah menyerap sesuatu dari udara. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu 3 kali. Pelan, sopan. Padahal rumah itu berada jauh dari jalur manusia. Saat kakek mengintip dari celah jendela, tak ada siapa-siapa. Namun ketika ia menoleh ke lantai, jejak kaki berlumpur masuk ke dalam rumah. Jejak itu berhenti tepat di depan kakak. Lalu suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Aku sudah menunggu terlalu lama. Lampu minyak padam serentak. Dan untuk pertama kalinya, kakek melihat siluet. Perempuan berkerudung putih berdiri di ujung ruangan tanpa kaki, menyentuh lantai. Pagi hari, kakak nekat keluar rumah untuk mencari bantuan. Ia berjalan menyusuri hutan hingga menemukan sebuah desa kecil yang tak ia lihat sebelumnya. Penduduknya menatap kakek dengan wajah pucat siala melihat orang yang seharusnya tidak ada. Seorang kakek menghentikannya. Dengan suara gemetar, kakek itu berkata, "Kau tinggal di rumah itu. Kalau begitu, kau sudah dipilih." Dari kakek itulah kakek mengetahui kebenaran mengerikan
Rumah itu adalah tempat perjanjian lama. Siapapun yang menginap dan menerima tanda cincin akan menjadi pengganti, menemani penghuni lama yang ditinggalkan kekasih manusianya puluhan tahun lalu. Dan yang lebih mengerikan, makhluk itu tak boleh sendiri. Malam ketiga mendekat. Kake mencoba kabur. Namun, setiap jalan yang ia lewati selalu membawanya kembali ke depan rumah itu. Seolah hutan memutar waktu dan ruang, saat malam benar-benar jatuh, rumah berubah. Dinding dipenuhi ukiran aneh. Bau melati semakin pekat. Di ruang tengah, kursi kayu kini dihiasi kain putih seperti pelaminan. Perempuan itu muncul sepenuhnya. Wajahnya kini terlihat jelas cantik, pucat, dan mata hitam tanpa cahaya. Ia berlutut di hadapan Kake, mengulurkan cincin yang sama, "Menikahlah denganku, atau kau tak akan pernah keluar dari sini." Tangannya yang dingin menyentuh dada Kake, dan jantungnya berhenti berdetak selama beberapa detik. Kake sadar bahwa penolakan bukanlah pilihan mudah. Setiap kali ia berkata tidak, tubuhnya melemah. Bayangan masa lalunya muncul, orang-orang yang pernah ia kecewakan, dosa-dosa yang ia kubur rapat. Perempuan itu bukan sekadar makhluk gaib. Ia adalah penjaga perjanjian. Dan Kake cocok karena hatinya kosong, putus asa, dan sendirian. Menjelang tengah malam, suara dari hutan bergema. Janji harus ditepati. Jam berdentang 12 kali. Di hadapan Kake, kini ada dua jalan: menerima lamaran dan menjadi bagian dari dunia itu, atau melawan perjanjian dengan risiko kehilangan nyawanya. Dan tepat saat ia membuka mulut untuk menjawab, lilin padam. Dan dari loteng terdengar suara lain lebih tua, lebih gelap, dan tidak pernah disebutkan dalam perjanjian. Suara dari loteng itu bukan angin, bukan pula tikus atau kayu lapuk. Itu tawa pelan serak, berlapis, seolah lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Kake menatap tangga dengan napas tertahan. Perempuan berkerudung putih di hadapannya mendadak memudar, seperti bayangan yang ditarik kembali oleh kegelapan. Lalu terdengar suara lain. Jauh lebih dalam, dia belum layak. Tangga bergetar dari celah papan. Loteng menetes cairan hitam, berbau besi dan tanah busuk. Perempuan itu berbisik pada Kake. Dengan nada takut pertama kalinya ia menunjukkan emosi. Jika dia bangun, kau tidak akan punya pilihan. Kake terbangun di ruang makan, terikat di kursi kayu tua. Di sekelilingnya, dinding rumah berubah menjadi cermin. Satu persatu, potongan masa lalunya dipantulkan. Ia melihat dirinya sendiri meninggalkan ibunya saat sakit, menipu sahabatnya demi uang, dan satu peristiwa yang selalu ia kubur. Seorang perempuan yang ia janjikan untuk kembali, tapi tak pernah ia temui lagi. Perempuan berkerudung putih berdiri di belakangnya. Aku menunggumu seperti dia menunggu. Kake sadar, ia bukan dipilih secara acak. Rumah itu memanggil jiwa yang pernah mengingkari janji. Kake menolak menyerah. Dengan sisa keberanian, ia mengingat ajaran ibunya, doa, nama-nama Tuhan, ayat-ayat yang lama tak ia ucapkan. Rumah itu bergetar hebat. Dinding retak. Jeritan menggema dari hutan. Perempuan itu menjerit kesakitan. Namun dari loteng, sesuatu turun perlahan. Bukan wujud utuh, hanya bayangan tinggi. Dengan tangan terlalu panjang, wajah tak berbentuk, dan suara yang membuat darah membeku. Janji manusia adalah makanan kami. Doa Kake terhenti. Mulutnya terkunci. Dan ia tersadar, makhluk di loteng adalah pemilik rumah yang sesungguhnya. Waktu tidak lagi bergerak normal. Jam berhenti. API, hutan senyap. Makhluk dari loteng menawarkan 3 pilihan, semuanya buruk. Menerima lamaran, hidup abadi bersama perempuan itu, tapi kehilangan dunia manusia. Menyerahkan nyawa, menggantikan makhluk loteng sebagai penjaga perjanjian. Mengorbankan orang lain.
seseorang yang pernah ia janjikan sesuatu di masa lalu. Kakak, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut bukan pada kematian, tapi pada dirinya sendiri. Perempuan berkerudung putih menatapnya lama. Pilihanku sudah lama dibuat. Ia melepaskan kerudungnya, dan wajah di baliknya adalah wajah perempuan yang pernah kakak tinggalkan bertahun-tahun lalu. Kakak terhuyung mundur. Wajah itu tak mungkin salah. Sari perempuan yang dulu ia tinggalkan. Tanpa penjelasan, tanpa perpisahan. Wajahnya sama, hanya lebih pucat. Matanya kosong seperti danau tanpa dasar. Aku menunggumu 17 tahun, ucapnya lirih. Rumah bergetar hebat. Dinding mengelupas, memperlihatkan tulisan janji, nama-nama manusia yang terukir dengan darah kering. Makhluk dari loteng tertawa. Janji terlama selalu paling lezat. Kakak sadar, semua ini bukan kebetulan. Ini adalah hutang jiwa yang akhirnya jatuh tempo. Rumah berubah sepenuhnya. Lantai kayu menjadi hitam mengkilap. Tirai putih tergantung seperti kain kafan. Lilin menyala sendiri membentuk lorong menuju ruang tengah. Sari kini mengenakan kebaya putih lusuh, wajahnya tanpa ekspresi. Penduduk desa berdiri di sekeliling rumah diam, tak bergerak, seperti patung. Mulut mereka serempak berbisik, terima janji, terima janji. Makhluk loteng turun sepenuhnya. Ia bukan hantu. Ia adalah penjaga perjanjian purba, pemakan sumpah manusia. Cincin diletakkan di telapak tangan kakek. Sebelum menjawab, kakek berlutut. Dengan suara pecah, ia mengaku tentang ketakutannya. Tentang pengecutnya ia melarikan diri dari tanggung jawab. Tentang janji yang ia anggap remeh. Air mata jatuh ke lantai. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terdiam. Sari menatapnya lama. Andai kau jujur sejak dulu. Makhluk loteng meraung marah. Penyesalan tidak membatalkan janji. Waktu hampir habis. Kakak menggenggam cincin itu, lalu melakukan hal yang tak pernah disebutkan dalam perjanjian. Ia memasangkan cincin ke jarinya sendiri. Jika janji harus dibayar, katanya, biarlah aku yang menanggungnya. Langit terbelah. Hutan mengamuk. Makhluk loteng menjerit untuk pertama kalinya. Terdengar takut. Cahaya menyilaukan memenuhi rumah. Nama-nama di dinding mengelupas satu persatu. Jeritan terdengar dari kegelapan, seolah banyak jiwa dilepaskan. Makhluk loteng terhisap ke dalam lantai yang retak. Sari jatuh terduduk. Wajahnya perlahan kembali manusiawi. Kau menepati janji. Meski terlambat, rumah mulai runtuh. Api membakar kayu tua, namun anehnya tidak panas. Kakak terbangun di pinggir hutan saat fajar. Rumah itu tak pernah ada. Tak ada bekas bangunan, tak ada jalan setapak. Di jarinya, cincin itu hilang. Namun di dadanya, ada bekas luka berbentuk lingkaran dingin dan tak pernah sembuh. Sari tak ditemukan. Desa itu juga lenyap dari peta. Tapi sebelum kakak pergi, angin berbisik pelan di telinganya. Janji telah ditebus, tapi tidak dilupakan. Dan kakak tahu sesuatu darinya tertinggal di tempat itu selamanya. Kakak kembali ke kota. Klakson, manusia, lampu jalan semuanya terasa asing. Seolah ia baru saja pulang dari dunia lain yang tak boleh diingat terlalu jelas. Secara logika, tak ada yang berubah. Namun, tubuh kakek tahu sebaliknya. Setiap malam jam 23:47, dadanya terasa dingin, nafasnya berat, seakan ada sesuatu yang duduk di atasnya bukan menindih, hanya mengingatkan. Ia mulai menulis, bukan untuk bekerja, tapi untuk menenangkan pikirannya. Dan tanpa sadar, semua tulisannya selalu berakhir pada satu kalimat yang sama. Janji bukan sekadar kata. Bekas luka berbentuk lingkaran di dada kakak tak pernah hilang. Dokter menyebutnya reaksi psikosomatis. Namun setiap kali hujan turun, luka itu terasa hangat seperti cincin yang dulu ia pegang.
Suatu malam, kakak melihat pantulan di kaca jendela. Bukan wajahnya sendiri. Seseorang berdiri di belakangnya berkerudung putih, menatap dengan tatapan damai. Saat kakek menoleh, tak ada siapapun. Di lantai kamarnya, tercium wangi melati, bukan teror, hanya perpisahan yang terlambat. Kakak mencoba mencari kembali desa itu. Ia menyusuri peta lama, bertanya pada warga sekitar hutan. Jawaban mereka sama, tak pernah ada desa di sana. Namun seorang ibu tua memberinya cerita. Puluhan tahun lalu, ada sebuah rumah di hutan tempat orang-orang meninggalkan janji, dan tak semua kembali. Sejak suatu malam, rumah itu lenyap, dan sejak itu pula, tak pernah ada lagi orang hilang di hutan tersebut. Kakak menandung. Ia tahu, itulah harga yang telah dibayar. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, kakek bermimpi tanpa rasa takut. Ia berdiri di hutan yang sama, namun terang. Rumah itu tak ada, hanya jalan tanah dan cahaya pagi. Sari berdiri di kejauhan, tersenyum. "Terima kasih telah kembali," katanya. Kakek mencoba mendekat, namun jarak tak pernah berkurang. "Hidupkan hidupmu," lanjutnya. "Aku sudah tenang." Kakak terbangun dengan air mata, bukan karena takut, tapi karena lega. Kakek mulai menjalani hidup dengan berbeda. Ia tak lagi lari dari tanggung jawab. Ia menepati janji-janji kecil pada ibunya, pada pekerjaannya, pada dirinya sendiri. Namun di lubuk hatinya, ia tahu tidak semua perjanjian berakhir bahagia. Ada yang harus ditebus, bukan dilupakan. Dan setiap kali malam sunyi datang, angin membawa bisikan halus dari kejauhan. Terima kasih. Bukan ancaman, hanya pengingat bahwa beberapa cinta tak pernah sepenuhnya pergi. Kakak akhirnya menyelesaikan tulisannya. Sebuah kisah tentang rumah yang tak ada di peta, tentang janji yang dianggap sepele, dan tentang seseorang yang harus membayar bukan dengan nyawa melainkan dengan kehilangan. Ia ragu untuk menerbitkannya, takut jika cerita itu bukan sekadar fiksi. Namun suatu malam, sebuah pesan anonim masuk ke surelnya. "Terima kasih telah menuliskan kami." Tak ada alamat pengirim, tak ada lampiran, hanya satu baris terakhir. "Sekarang kami bisa benar-benar pergi." Cerita Kakak terbit. Banyak yang menganggapnya horor biasa. Beberapa menyebutnya kisah cinta tragis. Namun, ada segelintir orang yang mengirim pesan aneh mereka yang pernah bermimpi tentang rumah di hutan, tentang cincin, tentang janji yang tak ditepati. Kakek tak membalas satupun. Ia mengerti, kisah itu kini bukan lagi miliknya. Suatu sore, kakak kembali ke tepi hutan itu. Ia berdiri lama, lalu menancapkan sebuah papan kayu kecil bertuliskan, "Jangan berjanji jika tak siap menepati." Angin berembus pelan, wangi melati samar tercium, lalu menghilang. Tahun berlalu. Kakek hidup sederhana, tenang, luka di dadanya memudar, meski tak pernah benar-benar hilang. Pada suatu malam yang sunyi, ia duduk di teras rumahnya. Menatap langit, ia berbisik entah pada siapa. "Aku menepatinya." Angin malam menjawab dengan keheningan yang hangat. Tak ada lagi bisikan, tak ada bayangan di kaca. Hanya satu perasaan yang tersisa, bahwa beberapa kisah horor tidak berakhir dengan teror, melainkan dengan kesadaran. Dan di dunia yang sunyi itu, sebuah janji akhirnya benar-benar selesai. Janji adalah ikatan. Jika diingkari, ia akan mencari jalan pulang, meski harus melewati dunia yang tak kasat mata.